Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raihan Hermawan dari SMN 1 Sukaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus meresum kembali mengenai pembahasan pada PSC minggu ini, yaitu pada tanggal 2 Februari 2025 yang membahas tentang pakaian tradisional Jepang. Nah, berikut adalah hasil review sekaligus resum yang telah saya lakukan. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah pakaian tradisional Jepang bagi wanita dan pakaian tradisional Jepang bagi pria. Yang pertama kita akan bahas adalah pakaian tradisional bagi wanita. Nah, pakaian tradisional bagi wanita yaitu adalah kimono. Kimono ini adalah pakaian yang terbuat dari bahan dasar sutra dan biasanya digunakan untuk acara-acara formal seperti pernikahan, perpisahan, festival, ataupun acara-acara formal lainnya. Dan biasanya juga kimono itu bermotifkan hewan, tumbuhan, bunga-bunga, maupun alam. Dan kimono juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu furisode, tamasode, dan yukata. Yang pertama kita akan bahas adalah furisode. Furisode adalah jenis kimono yang hanya digunakan bagi wanita yang belum menikah dan biasanya juga dicirikan dengan bagian lengan yang panjang menjuntai hingga ke mata kaki. Yang kedua adalah tamasode. Tamasode adalah pakaian tradisional Jepang yang dikhususkan bagi wanita yang sudah menikah dan biasanya dicirikan oleh lengan yang lebih pendek daripada furisode. Yang selanjutnya yaitu adalah yukata. Yukata adalah pakaian tradisional Jepang yang digunakan oleh wanita dan bisa dibawa ke acara-acara non-formal atau kasual, tidak seperti tamasode atau furisode yang hanya bisa digunakan ke acara-acara formal. Namun berbeda dengan yukata yang bisa dibawa ke acara-acara kasual ataupun acara yang tidak formal seperti festival ataupun hanya sekedar bermain-main. Selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian tradisional Jepang bagi pria. Yang pertama kita akan bahas adalah monsuki. Monsuki adalah kimono bagi pria yang biasanya digunakan untuk menghadiri acara-acara penting bagi keluarga. Dan ciri utama dari monsuki adalah adanya logo keluarga di bagian-bagian tertentu dari monsuki. Yang kedua ada haori. Haori adalah outer atau luaran bagi kimono yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga suhu tubuh dari cuaca yang dingin. Dahulunya, haori hanya boleh digunakan oleh pria, namun seiring berkembangnya zaman, haori sekarang bisa digunakan juga oleh wanita. Jadi, haori ini unisex, dan haori juga tergolong kepada pakaian tradisional yang formal maupun non-formal, atau bisa kita kelompokkan kepada kategori fleksibel, bisa untuk formal maupun untuk non-formal. Nah, yang ketiga ada happi. Happi adalah pakaian tradisional Jepang yang khusus digunakan bagi komunitas yang mengambil peran penting dalam suatu pelaksanaan festival. Dan ciri utamanya adalah adanya logo yang terpampang jelas atas suatu komunitas penggiat festival yang mengambil peran utama. Yang keempat dan kelima ada jimbe dan samue. Sebenarnya jimbe dan samue ini adalah pakaian santai pria Jepang yang biasa digunakan sehari-hari. Namun bedanya adalah jimbe berlengan pendek dan biasanya digunakan pada musim panas. Sedangkan kalau samue berlengan panjang dan biasanya digunakan saat musim dingin. Dan yang terakhir adalah hakama. Hakama sebenarnya adalah bawahan dari kimono.
yang awalnya sama seperti Haori yang biasanya hanya digunakan oleh pria, namun seiring berkembangnya zaman, akhirnya wanita pun bisa menggunakan hakama. Dan hakama juga tergolong ke dalam pakaian tradisional yang fleksibel, bisa digunakan untuk kegiatan formal maupun kegiatan non-formal. Rupanya cukup sekian resume dan juga review materi pada PSC Batch 2 tanggal 2 Februari 2025 ini. Apabila ada kesalahan dalam pengertian, penggunaan, ataupun kesalahan-kesalahan lain yang saya memang tidak ketahui, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses pembelajaran. Apabila ingin mengkoreksi, saya persilahkan. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.